Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah jadikan diri-diri ini memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram kalbunya, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan dalam segala sisi kehidupan, juga senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri-diri ini juga gemar untuk bersilaturahim, jalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan siapapun, dengan memperhatikan apa yang menjadi kompetensi dan potensi dalam diri kita, sehingga pada saatnya kita benar-benar dalam keadaan yang terbaik, menjadi manusia-manusia pilihan yang senantiasa dari silaturahim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah jadikan diri-diri kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, serta kesehatan badan. Dan pada saatnya tentunya kita berharap dijadikan orang yang senantiasa dalam keadaan husnul khatimah, dapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dengan panggilan indah kelak di akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Mudah-mudahan kita dipanggil dengan panggilan indah untuk berkumpul bersama abdinya Allah, dan kita berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita, dan usapkan ke seluruh tubuh kita dengan senantiasa menggumamkan dan mendawamkan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh, rasakanlah betapa Allah memberikan kesempurnaan atas penciptaannya untuk diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita diberkahi dalam segala hal yang merupakan bagian dari kehidupan kita, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi kita hidup dalam keadaan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap kita terpilih sebagai orang yang akan mendapatkan anugerah Allah, mendapatkan ilham Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta senantiasa kita mendekatkan diri bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal,
dalam segala sisi kehidupan, dan tentunya termasuk pagi hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam hal berjamaah membaca Al-Qur'an, tentunya dalam keadaan yang berbahagia masing-masing dalam kebahagiaannya masing-masing. Mudah-mudahan sekali lagi kita dalam keadaan bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Quran. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, pagi hari ini saya berada di studio Alam di pinggir sawah lega ya di daerah Tatar Sukapura, Sukaraja, Tasikmalaya. Alhamdulillah baru sampai dan ini di sini diguyur hujan sejak semalaman ya. Mudah-mudahan ini merupakan hujan yang penuh barokah. Telah hadir juga sahabat-sahabat kita sekalian yang hadir di Saung Tahfidz Al-Quran Sukamiskin. Kemudian ada dari Saung Tahfidz Al-Quran Kang Agus Jafar Sidik di Tanjung Jaya, ya Sukaraja, Singaparna, Tasikmalaya. Ada dari Saung Tahfidz Al-Quran di Sumedang, Teh Risuliati. Dan juga dari Saung Tahfidz Al-Quran di Kanoman, Cirebon, Teh Irin. Ya. Kemudian dari Kasukuan Cirebon, Teh Hilda bersama keluarga. Ada juga dari Cipamokolan, ada Kang Ahmad Widiadi di Bandung bersama keluarga. Dan alhamdulillah hadir juga Kang Indra Nadi dari Radio Kilait FM di Kota Bandung bersama keluarga besarnya dan kru Radio Kilait FM 107.1 ya FM Radio Bandung ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita tambahkan nikmat kita ya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan kita rencanakan pagi hari ini membaca paling tidak 12 ayat ya yang kita niatkan untuk dibaca pagi hari ini dan yang akan kita baca adalah surat An-Naml ya, surat An-Naml surat ke-27 yang akan dibaca pagi hari ini adalah mulai ayat ke-25. Kita baca mulai ayat ke-25 surat An-Naml. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu surat An-Naml mulai ayat ke-25. Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'ati fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'lin. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. Di ujung ayat ke-26 ini ada tanda ayat sajdah. Tanda berupa sajadah ya di sini. Mari kita sama-sama untuk bersujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Setelah kita bersujud karena melalui ayat sajdah, sujudnya kita sujud tilawah. Mari kita lanjutkan ke ayat ke-27 surat An-Naml.
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال
اليوم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون Sadaqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. 12 ayat dari surat An-Naml pagi hari ini bersama-sama kita bahagia membacanya secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima sebagai amal ibadah, dan tentu saja yang salahnya kita bermohon Allah mengampuni kesalahan kita, baik yang sengaja atau tidak sengaja, ataupun karena kondisi yang memungkinkan terjadinya kesalahan dan dosa dari membaca Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah jadikan dilebur dosa-dosanya, kemudian kita berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala makin hari makin cinta membaca Al-Qur'an, dan kita terus-terusan diberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Mari kita setelahnya membacanya, kita ingin menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentu saja setelahnya kita membaca, kita ingin mendapat pemahaman yang benar. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang benar, kita manfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar. Karena dengan pemahaman yang benar, kita juga menginginkan mendapat pengamalan yang benar. Setelahnya mengamalkan secara benar, kita juga ingin mendapatkan kenikmatan hakiki, kenikmatan yang benar, dan tentunya setelahnya kita nikmat, kita juga ingin mengajarkannya, menyampaikan, memviralkan kepada orang lain, insya Allah. Yuk kita mulai baca dari terjemah tafsir Al-Quran surat An-Naml mulai ayat ke-25. Selamat bergabung Teh Dede Nuryani ya bersama keluarga dari Adawarna ya Cibalong Tasikmalaya. Ayat ke-25-nya. Agar mereka tidak beribadah kepada Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Jadi ini masih sambungan dari ayat ke-24 yang sudah kita baca hari kemarin, yaitu aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Ya, jadi yang namanya para nabi yang sudah diutus, salah satunya ada yang diutus untuk berada di daerah timur ya, ke daerah Sabah ya, ke daerah Sabah yang di situ burung hudhud memberikan kabar
kepada Nabi Sulaiman bahwa dia tidak hadir atau terlambat datang apel pagi para tentaranya yang sudah berbaris dan hudhud ini telat datang. Beliau mengancam akan menyembelih burung hudhud dan akan apa istilahnya memberikan sanksi hukuman kalau seandainya tidak punya alasan yang tepat dari ketidakhadiran atau keterlambatannya ini. Ini luar biasa ya pelajaran bagi kita, bagi orang yang suka telat-telat datang atau yang tidak pernah datang sesuai dengan komitmen, maka harus diberikan sanksi atau pelajaran. Tetapi kalau dia bisa memberikan argumen, alasan yang baik, maka justru harus mendapatkan penghargaan. Jadi si hudhud ini datang, kemudian dia memberikan kabar, Sulaiman, aku tahu sesuatu yang kamu belum pernah ke sana loh. Apa itu? Ya, yaitu di daerah timur itu ada negeri namanya negeri Saba. Ya, di situ yang memerintahnya adalah perempuan cantik loh. Nah, gitu kata burung hudhud itu ya. Nabi Sulaiman kan begitu disebut cantik terperangah, sama dengan kita laki-laki kalau disebut cantik kan meskipun belum tahu baru denger aja udah, hah, cantik, ada apa tuh? Kok ada ya? Nah, ini juga sama. Nabi Sulaiman begitu dikabarin oleh burung hudhud, aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Jadi si kaum Saba ini atau Ratu Balkis ini atau Ratu Bilqis ini menyembah matahari. Kira-kira yang menyembah matahari kaum mana ya? Nah, sekarang itu kita tahu bahwa ada negeri yang namanya Nippon yang sampai benderanya juga adalah bendera matahari terbit. Jadi kalau ibadahnya itu menghadap matahari terbit ya, itu ya. Konon kabarnya begitu ya. Saya juga tidak pernah ikut-ikutan lah menyembahnya. Meskipun pernah ke sana dan ikut menyaksikan bagaimana mereka dalam beribadah di tempat-tempat mereka beribadah ya di seputaran Jepang area. Dan kita juga pernah dijajah oleh Jepang. Konon kabarnya begitu. Saya waktu itu belum ada. Ya, jadi ya ajalah. Ya. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Jadi menyembah matahari selain menyembah Allah. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk, agar mereka tidak beribadah kepada Allah. Jadi mereka itu tidak mendapat petunjuk. Jadi artinya termasuk kaum yang syobiin, kaum yang bukan orang-orang Yahudi yang mendapatkan Taurat melalui jalur Nabi Musa alaihissalam, bukan juga orang-orang Nasrani yang menjadi pegangannya berupa kitab Injil yang sudah mereka modifikasi sesuai kepentingannya masing-masing. Jadi orang-orang yang namanya kaum Saba ini bukan penyembah Allah dan juga bukan pemegang kitab Taurat atau Injil ataupun Zabur. Jadi mereka tersendiri ya. Gitu. Agar mereka tidak beribadah kepada Allah. Jadi mereka kena bujukan setan untuk tidak beribadah kepada Allah. Nah, kemudian di ayat ke-26-nya Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, Tuhan yang mempunyai ars yang besar. Ini di ayat ke-26 dan disinilah tadi kita bersujud. Bersujud kita bukan kepada matahari, tapi bersujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwa kita ini melewati bacaan yang namanya ayat sajdah ya. Mari kita lanjut ke ayat ke-27. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, akan kami lihat, nah, kalau seseorang pemimpin yang baik itu, begitu ada laporan ya dari masyarakat, dari rakyatnya, dari yang dipimpinnya, maka segera memberikan respon positif. Nanti akan saya lihat. Nah, apalagi ini informasinya ada perempuan cantik loh, ratu roh, kemudian istananya lebih bagus dari istana Sulaiman. Dibilangin gitu kan dikritik. Ya, kalau di kita mungkin ngamuk langsung. Enak aja kan yang paling bagus aku kan gitu. Kata Firaun ya atau kata Namrud. Nggak mau lah dibilangin ada yang lebih bagus. Tapi kalau Nabi Sulaiman enggak. Baik kalau gitu nanti kita lihat ke sana. Wah kan gitu ya. Pakai bahasa Nabi Sulaiman disebutkan di sini, akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini. Jadi akhirnya si hudhud ini diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membawa surat. Nah, surat apa? Bapak Ibu? Itulah surat
dari sahabat pena, ya pakai pena ya, kepada seorang ratu namanya Ratu Bilqis ya. Jadi Ratu Bilqis kalau di daerah Tasik, daerah Sumedang itu suka nempel di belakang mobil elf ya, di mobil yang namanya angkutan umum itu disebut Ratu Bilqis katanya ya. Maksudnya mungkin cantik ya, masya Allah. Ya, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Jadi si Hudhud ini disuruh mengantar surat, tapi nggak boleh ngomong-ngomong. Pokoknya sampaikan di mereka, terus nanti ngintip, ya, lihat apa yang reaksi dari mereka. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian berkatalah Ratu Bilqis ini, ya, Ratu Balkis ini, hei pembesar-pembesar, jadi saat sudah mendapatkan surat itu, Ratu Balkis, di mana Bapak Ibu disampaikannya surat itu? Di atas tempat tidurnya Ratu Bilqis. Lewat mana berarti? Lewat erang-erang, ya, dimasukkan ke situ oleh si burung hudhud. Di burung hudhud itu kalau sekarang burungnya merpati pos, jadi bisa nganter surat. Yang satu-satunya yang diperintah oleh Nabi Sulaiman adalah burung hudhud. Ya, kalau dalam kita jadinya merpati pos, ya. Kemudian Ratu Balkis berkata, hei pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang isinya ya yang mulia. Jadi suratnya itu isinya surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya, nah, jadi apa isinya surat itu? I love you kan gitu ya, pakai surat berwarna apa? Biru muda atau berwarna pink, tulisannya pakai lope-lopean ya, itu ada gambarnya. Surat dari sahabat penaku ya dulu ya, begitu ya Bu ya Pak ya. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu, surat dari Nabi Sulaiman itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau lihat kata di mana ada kata Bismillahirrahmanirrahim atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, inilah di ayat ke-30 dari surat ke-27. Disitulah ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ke ayat 31-nya, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi Nabi Sulaiman ini dalam suratnya itu dengan menyebut nama Allah, maka kamu harus menyerah kepadaku dan menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi artinya tidak boleh menyembah yang lain, disuruh masuk Islam. Ya, apakah Ratu Balkis mau? Nah, ini ceritanya. Kemudian berkatalah Ratu Balkis, hei para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Jadi artinya punya MPR ya, Balkis ini. Gak pernah egois dia mengambil keputusan sendiri kalau jadi pemimpin. Dia disuruhnya orang musyawarah. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Jadi mereka, para pembesarnya itu nantang. Kita ini kan hebat, ayo kita lawan aja. Tapi terserah engkau ya Ratu, katanya gitu ya. Kemudian ratunya berkata, Ratu Balkis ini, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula apa yang akan mereka perbuat. Jadi Ratu Balkis apa namanya, sebelum mengambil keputusan pertimbangkan kalau seandainya kita akan dihinakan atau akan diserang atau diserbu, maka jadi pertimbangan. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Nah, jadi membawa hadiah itu upeti ya. Nah, apakah dia akan terima hadiah itu? Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Nah, kalau ke Singosari kan dulu utusan dari Raja Mongol itu konon kabarnya begitu ya. Kemudian dari Kublai Khan ya, dipotong apa namanya telinganya, konon kabarnya gitu, ke Raja Jawa. Raja Jawa yang waktu itu ya, bukan raja-rajaan yang Jawa kayak sekarang ini, bukan. Ini raja beneran, Raja Singosari.
Sehingga apa yang terjadi, marahlah dari Mongol atau dari Kubilai Khan kemudian menyerbu ke tanah Jawa waktu itu. Nah ini juga sama. Jadi Ratu Balkis itu pertimbangannya kalau seandainya mereka akan dikirim hadiah, apa reaksi mereka. Kemudian di ayat ke 36-nya kita baca, maka tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolongku dengan harta? Jadi artinya tidak butuh tuh dengan hadiah-hadiahmu itu. Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Jadi hadiahnya itu disuruh dibawa balik lagi. Nah, kembalilah kepada mereka, sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Sabah itu dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina pula. Jadi oleh Nabi Sulaiman tidak diterima hadiahnya, tapi justru diberikan bukan ancaman tapi ultimatum. Ya kalau disebut ancaman masa Nabi ngancam, ya bukan, dikasih tahu aku itu banyak lebih kaya daripada kamu, dan kamu jangan menghinaku dengan mengirim yang recehan ini. Ya kalau di kita lain, yang receh sampai yang gede diterima semua ya. Yang penting kalau perlu rakyat dijual ya gitu. Di negeri kita kan pemimpinnya kebanyakan begitu, kalau perlu rakyat dijual, yang penting manena beunghar dulur najaradi, anak najaradi gitu ya. Orang lain mah terserah lah, suruh baris kalau perlu, nyari makanan gratis, dibagi kaos gratis, dibagi sembako, gembira aja mereka, disurvei hasilnya sekian persen. Ya, itulah bejatnya moral-moral ya para pemimpin-pemimpin keturunan-keturunan Firaun dan Namrud yang gawenya itu suka membariskan rakyat untuk mendapatkan makan siang gratis dan mendapatkan kesempatan memperoleh baju-baju bekas dan juga mendapatkan kaos-kaos oblong atau sarung-sarung butut. Ya, di mana itu dulu di sana di zaman penjajahan. Sekarang masih ada juga yang model begitu, dan mereka mudah-mudahan dalam waktu singkat akan kita tangkap lagi ya. Kita sikat untuk masukkan ke dalam penjara. Kenapa? Tidak berguna pemimpin yang model begitu. Apakah ada? Mari kita saksikan ya. Dan ini cerita tentang kisah Sulaiman ini memberikan inspirasi kepada kita untuk menguatkan mental keimanan kita bahwa Nabi Sulaiman adalah penguasa dan beliau ingin menaklukkan dengan cara yang terpuji, dengan cara yang mulia. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya yang disampaikan pagi hari ini, yang benarnya dari ajaran agama Allah, yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu maafkan. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang penuh berkah, sehat walafiat untuk menyongsong hari esok yang lebih baik, dan kita termasuk yang bahagia, istiqomah, berjamaah membaca Quran untuk bergabung dengan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai kaum terbaik, insya Allah. Jangan lupa selalu bersyukur, bersabar, kemudian kita selalu sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu ikhlas menghambakan diri kepada